Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Sedelutfi, calon guru penggerak angkatan 11 dari SD Negeri 120 Bajang, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba. Dalam video kali ini saya akan melakukan kegiatan aksi nyata terkait coaching supervisi akademik modul 2.3, dan yang akan menjadi objek observasi saya pada kali ini yaitu Pak Rizwan. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah sehat. Baik, Pak Rizwan. Jadi adapun tujuan kita melakukan supervisi akademik yaitu adalah agar nantinya Pak Rizwan ini bisa lebih siap dan lebih percaya diri nantinya dalam melakukan proses pembelajaran di kelas. Dan baiklah Pak, di sini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Bapak terkait supervisi akademik. Nah, yang pertama di sini Pak, tujuan pembelajaran yang akan Bapak capai nantinya dalam penyelenggaraan proses pembelajaran yang akan Bapak lakukan di kelas. Tujuan pembelajaran saya nantinya yang akan saya ajarkan di dalam kelas yaitu memahami kisah keteladanan Khulafaur Rasyidin. Itu tujuannya. Tujuan pembelajarannya. Jadi selanjutnya Pak, area pengembangan yang akan Bapak capai dalam pembelajaran nantinya, area pengembangannya di sini saya akan menyiapkan anak-anak untuk pembelajarannya, yaitu mengenai keterampilan dan pengetahuan peserta didik. Keterampilannya di sini bagaimana anak-anak itu bisa tampil di depan teman-temannya untuk memaparkan materinya. Kemudian pengetahuannya bagaimana peserta didik mencari informasi yang didapatkan dari materi yang saya berikan sebentar. Jadi ada pengembangannya di sini adalah keterampilan dan pengetahuan. Baik Pak, selanjutnya nomor 3, pertanyaan ketiganya di sini Pak, model pembelajaran nanti yang akan Bapak gunakan dalam pembelajaran kelasnya ini apa? Model pembelajaran yang nanti saya akan gunakan di sini yaitu PBL, Project Based Learning. Project Based Learning. Baik, jadi dalam bentuk proyek nanti ya. Nah, selanjutnya Pak, strategi pembelajaran yang akan Bapak gunakan itu apa? Strategi yang nantinya saya akan gunakan yaitu ada dua, yaitu pertama strategi pembelajaran konten dengan proses yang dalam artian bahwa pembelajaran berdiferensiasi. Jadi di sini Bapak akan melakukan strategi pembelajaran berdiferensiasi dalam diferensiasi konten dan diferensiasi proses. Bisa dijelaskan sedikit Pak mengenai diferensiasi konten dan proses? Untuk berdiferensiasi kontennya di sini saya akan menyiapkan 3 bahan ajar atau 3 materi yang nantinya akan saya bagikan secara per kelompok dengan materi yang berbeda. Itu kontennya. Kemudian prosesnya peserta didik dibagi menjadi 3 kelompok karena materi yang akan saya bagikan nanti tiap kelompok materinya berbeda. Begitu Pak ya. Baik Pak, selanjutnya penilaian atau evaluasi yang nantinya akan Bapak lakukan dalam proses pembelajaran yang nanti Bapak di kelas. Penilaiannya pertama dengan tes tertulis, kemudian yang kedua yaitu dengan keterampilan berbicara. Selanjutnya Pak, di sini sasaran kelasnya yang nanti Bapak ini akan diajarkan di kelas mana, kemudian waktu pelaksanaannya kapan? Di kelas 6 dan waktunya adalah minggu depan hari Senin. Jadi minggu depan ya, hari Senin. Ya. Jadi insyaallah Pak, jadi apa yang telah kita bahas pada hari ini akan menjadi
tentunya yang saya akan nanti observasi pada saat pelaksanaan kelas nantinya di pelaksanaan pembelajaran nanti di kelas nantinya. Jadi ini akan menjadi acuan saya untuk melakukan kegiatan observasi di kelasnya Bapak nantinya. Jadi insya Allah Pak, sampai ketemu nanti di hari Senin dalam kegiatan observasi kelas. Baik Pak, terima kasih banyak. Sama-sama. Baiklah, itulah kegiatan observasi yang sudah kami lakukan di sini bersama Pak Iswan SPDD. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur pada hari ini karena Allah masih memberikan kita nikmat sehat untuk senantiasa melanjutkan aktivitas kita pada hari ini. Sebelumnya saya mau tanya-tanya dulu bagaimana kabarnya hari ini? Ada yang tidak hadir? Ada yang tahu kabarnya? Nenek sakit. Saya kira puasa nenek sakit. Baiklah, kita lanjutkan pelajaran kita yang hari ini, yakni bab 5, jasa Khulafaur Rasyidin untuk dunia. Mengapa kita mempelajari ini? Kenapa kita pelajari ini di atas? Pernah mendengar kata Khulafaur Rasyidin? Tidak pernah. Tidak pernah. Jadi kita pelajari Khulafaur Rasyidin ini karena kita mau mengetahui ini tujuan pembelajarannya. Siapa itu yang termasuk Khulafaur Rasyidin? Apa gelarnya? Apa yang dilakukan? Dan apa jasa-jasanya? Jadi ternyata yang tergolong Khulafaur Rasyidin ini di sini hanya ada 2. Ini ya, Umar bin Khattab dan Abu Bakar. Tapi yang sebenarnya adalah ada 4. Iya, bagus. Ada yang bisa sebutkan, tambahkan 2 itu? Ya. Siapa lagi? Jadi di atas ada Umar, ada Abu, tambahan tadi ada Ali bin Abi Thalib. Yang keempat siapa? Utsman bin Affan. Baca dalam hati. Itu renungkanlah. Ya. Adanya Khulafaur Rasyidin ini setelah Nabi Muhammad wafat. Ada yang dikatakan Khulafaur Rasyidin. Jadi pengganti atau pemimpin setelah Nabi Muhammad. Bukan berarti bahwa pengganti Nabi, tetapi selama ini kan Nabi berjuang untuk umat manusia, umat kita ini semua. Hasilnya seperti ini yang kita rasakan. Kemudian ini yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq. Nasab dan gelar. Jadi sebentar, di sini kan saya cuma tampilkan sejenak ya, boleh dibaca secara cepat. Sebentar di sini, silakan anak sekalian baca. Kemudian informasi apa yang kalian dapat setelah membaca ini. Ini ya, karena ini kan banyak di bawah di sini. Ya, kalau ini mau dibaca sampai berapa jam tidak akan selesai. Maksudnya akan menyita waktu secara begitu banyak. Tapi sebentar ini saya akan bagikan. Ini sudah ada semua di sini secara singkat. Nah, sebentar saya akan bagikan. Tujuannya saya bagikan ini dibaca dengan baik. Catat informasi apa yang kalian dapat. Abu Umar, Abu Umar, Abu Umar, Abu Umar,
Abu Umar, Abu Umar, Abu Umar. Jadi yang berdiri yang menggunakan nama Abu. Berdiri yang menggunakan nama Abu. Ya berdiri. Oke. Abu tak? Sekarang ke sini dulu, depan dulu. Ya. Selanjutnya yang menggunakan nama Umar ini yang duduk. Ini yang duduk menggunakan nama Umar. Sekarang saya mau bagi dua kelompok dulu ini. Pak, oke. Silakan pilih tempatnya di mana. Bergerak cepat. Ya, bergerak cepat. Ya, bergerak cepat. Ya, bergerak cepat. 1, 2, 3. Tadi ada dakwanya Umar, ada dakwanya Abu Bakar. Jadi kugabung di. Kemudian ini nasab dan Umar waktunya menjadi khalifah. Sedangkan ini nasab dan waktunya menjadi Abu Bakar menjadi khalifah. Silakan dibaca dulu, kemudian tulis informasi apa yang kau dapat di sini setelah membaca lembaran itu. Kalau ada salah penyuntikan di situ, ya tergantung kesepakatan kelompok kalau kira-kira ini masuk dan tidak jadi silakan berkomunikasi dengan teman-teman kelompok, minta jawabannya, minta kesepakatannya ini masuk atau tidak. Begitu kalau kelompok ya supaya teman-teman juga ya lanjut kasih kesempatan untuk mengeluarkan pendapatnya. Nah, yang mana lagi kira-kira termasuk informasi yang baik yang bisa kita ambil. Ini kampanye itu bagaimana caranya yang di apa namanya? Jangan terlalu di semua. Ini kan ada 4 yang dilakukan oleh batas kurang lebih ini atau yang dilakukan oleh batas kurang lebih yang dilakukan oleh batas selama menjadi Oke, sebelum kita lanjutkan, semua berdiri dulu. Nah, jadi sebelum saya panggil perwakilan tiap kelompok untuk ke depan, silakan berdiri masing-masing di tempatnya. Di tempatnya, berhadapan dengan teman. Ya, berhadapan dengan teman. Nah, karena ini ganjil Q, berhadapan begini. Karena ini ganjil. Silakan ini bermain 3 kode akan ganjil. Sekarang tangannya seperti begini kalau mau bersalaman. Ya. Posisi begini. Ya, di situ bermain 3 kau. Ya, bermain 3. Nah, dikasih tangannya seperti orang mau bersalaman tapi tidak jadi. Apa nih? Nah, kalau saya katakan dekat, dikasih dekat begini, jangan dikasih rapat, kasih dekat nih. Tapi kalau saya katakan jauh, kasih jauh. Ketika saya katakan pukul, diusahakan jangan jangan kencang di. Ya. Kalau saya katakan dekat begini,
Kalau saya akan menjauh begini, ketika mau memukul, usahakan jangan mau dipukul. Tapi caranya, saya kasih nama dulu. Ini tangkap, ini pukul. Ini tangkap, ini pukul. Jadi kalau saya katakan pukul berarti apa? Dia menghindar. Kalau saya katakan tangkap berarti dia yang menangkap. Ini pahami? Silakan tigai. Silakan mau kau tangkap Yaldo, mau kau tangkap ini mau pukul. Contohnya begini. Sini 2 orang dulu. Ya, ini misalnya kan, karena ada temannya bingung. Misalnya ini tangkap. Tidak boleh, saya boleh bukan ini tangkap, ini pukul. Tapi setelah saya katakan mendekat, kasih dekai. Ketika saya katakan menjauh, kasih menjauh. Ketika saya katakan pukul, siapa memukul tadi? Ini. Tapi jangan mau dipukul. Hindari. Pahami? Di sana kan 3 orang ini, silakan pilih siapa mau pukul, siapa mau tangkap, terserah. Siap? Oke, saya tentukan dulu. Siapa mau memukul? Karena kacau saya tentukan. Ini tangkap, ini pukul. Ini tangkap, ini pukul. Ini tangkap, ini pukul. Di sini siapa? Pukul, ini tangkap. Ini mau apa? Pukul. Jadi ini silahkan karena di sini 3 kong, silahkan pilih siapa mau pukul. Karena ini kan siap. Ini kan tigai. Kalau saya katakan dekat, begini semua ini. Paham? Siap. Tangkap tangannya. Siap. Berdiri. Siap. Oke, posisi tangan. Coba. Posisi tangan. Berhadapan. Mendekat. Halo, mendekat. Menjauh. Dekat. Jauh. Dekat. Tangkap. Tidak menangkap. Jangan kayak menghindar. Kecuali memukul, jangan menghindar. Ulangi. Posisi tangan. Ingat, mau. Iya. Ini kalau menangkap, kalau menghindar. Kami. Oke, ulangi. Siap. Berdiri. Oke, posisi. Halo. Posisi tangan. Mendekat lagi. Jauh. Mendekat. Lebih dekat. Pukul. Saya ulangi, kalau saya katakan tangkap, ini kan tangkap. Kalau ini tangkap ini, jangan memukul. Menangkap. Oke, siap. 1 kali setelah itu. Iya, tangkap. Ya. Siap? Posisi tangan. Menjauh. Jauh sekali. Dekat. Lebih mendekat. Tangkap. Siapa yang ditangkap? Oke. Yang ditangkap saya kasih hukuman. Yang ditangkap saya kasih hukuman. Oke, siapa yang ditangkap? Oke, yang ditangkap saya kasih pertanyaan. Yang
pertanyaan. Ya dengar deh. Apa yang dimaksud lapaurasi deh? Apa yang apa arti lapaurasi deh? Apa yang dimaksud lapaurasi? Ini dulu. Pemimpin setelah sekarang siap ke depan nih perwakilan untuk perwakilan siapa dulu yang mulai pertama? Kelompok siapa dulu yang mulai pertama? Oke, kelompok 3 silakan. Kelompok 2 ya silakan disampaikan kepada temannya. Bukan di sini, jadi terlalu jauh. Oke, jadi kelompok 2 ini akan menyampaikan hasil informasi yang didapatkan dari kertas yang saya bagikan mengenai dakwah Umar bin Khattab dan Abu Bakar Siddiq. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Informasi yang saya dapatkan dari kisah Abu Bakar As-Siddiq, dakwah Abu Bakar. Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sahabat dekatnya mengabarkan bahwa ia telah diangkat sebagai nabi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Selanjutnya kelompok 3. Ya, kelompok 3 ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Informasi yang kami dapat berasal yang benar Abu Bakar. Abu Bakar dilahirkan dari seorang ibu yang bernama Ruqayyah yang semula bernama Salim Amir. Sedangkan ayahnya bernama Ini menekankan keimanan dan hukum. Selanjutnya yang ketiga kelompok 1. Tanggal 13 Rabiul Awal. Nah, selanjutnya karena pemaparan telah selesai, sebagai ada mungkin yang bisa simpulkan apa yang kita pelajari hari ini. Oke, jadi yang perlu kita ketahui adalah Abu Bakar itu mendapat gelar As-Siddiq yang artinya sama benar. Dikasih gelar As-Siddiq karena dia membenarkan setiap kegiatan, setiap perbuatan apa yang dilakukan Nabi, dia yang benarkan bahwa betul Nabi pernah begini, sehingga dia dikasih gelar. Kemudian yang ketiga, Abu Bakar itu diangkat menjadi khalifah di sini. 12 Rabiul Awal. Kemudian yang dilakukan Abu Bakar selama menjadi khalifah ini, dia membangkitkan kepercayaan diri, merumpas pemberontakan dan mengaku dirinya sebagai nabi. Kemudian Utsman, ini wafatnya. Kemudian yang terakhir adalah wafat di tanggal 22 Jumadil Akhir dalam usia 63 tahun. Itu yang perlu kita ketahui. Kemudian Umar. Umar itu dikasih gelar Al-Faruq. Jadi perhatikan di atas. Dikasih gelar Al-Faruq karena dia mampu
membedakan ini, mampu membedakan yang mana hak dan yang mana batil, yang mana benar dan yang mana salah. Jadi hak dan batil itu benar dan salah. Yang terakhir adalah saya ingatkan kembali dari kisah Umar bin Khattab ini, tentu ada kisah keteladanan yang harus coba diperhatikan dulu Rahmat. Jadi dari kisah Umar dan Abu Bakar ini ada keteladanan yang harus kita dapat. Keteladanan yang kita dapatkan di sini adalah satu, mengenai kesetiaan para sahabat Nabi untuk senantiasa membersamai Nabi. Kemudian yang kedua, dari kisah Abu Bakar dan Umar kita dapat pelajari bahwa keimanan kita, keislaman kita tetap kita harus jaga. Ini ya, sebagaimana Umar dan Abu memberikan keterangan kepada nabinya yang tadinya dua sahabat ini adalah berasal dari kaum Quraisy, tapi akhirnya dia ikut kepada Nabi atau memeluk agama Islam. Jadi demikianlah pertemuan kita hari ini, dan untuk minggu depan kita lanjutkan untuk membahas soal-soal yang di atas. Ya, demikianlah. Terakhir ucapan saya adalah apa yang kalian dapatkan hari ini tentunya menjadi pelajaran ke depan bahwa masih ada khulafaur rasyidin yang dua orang yang belum kita pelajari, yaitu Utsman dan Ali. Mungkin di semester berikutnya baru kita lanjutkan mengenai khulafaur rasyidin yang kedua ini. Demikianlah, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saat ini kita sudah tiba pada kegiatan pasca observasi setelah sebelumnya kita telah melakukan kegiatan observasi di kelas bersama Pak Rizwan SPDI. Dan Assalamualaikum Pak Rizwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah Pak, sehat-sehat. Baik, jadi hari ini Pak, tujuan kita untuk melaksanakan kegiatan pasca observasi ini yaitu saya ingin membicarakan banyak hal terkait dengan kegiatan observasi pembelajaran Bapak di kelas sebelumnya. Oke, baik Pak, bagaimana perasaan Bapak setelah melaksanakan kegiatan observasi yang sudah dilakukan di kelas Bapak? Iya, jadi kalau berbicara terkait dengan perasaan setelah saya melakukan observasi itu, ya, perasaan sih campur aduk. Saya merasa bersyukur karena dengan metode yang saya lakukan itu ada peningkatan saya lihat dari sisi motivasi anak-anak untuk belajar. Ya. Tapi kemudian perasaan juga saya sedikit tertantang. Tertantang bagaimana saya bisa lebih maksimal dalam melakukan penerapan metode-metode dalam melakukan proses pembelajaran, Pak. Begitu. Jadi iya, ada sedikit tantangan bagi saya. Jadi perasaannya Bapak ini semacam gado-gado ya Pak? Iya, campur aduk. Alhamdulillah, dan ya ada tantangan. Saya merasa tantangan dalamnya. Oke, baik. Jadi yang pertama di sini ada kepuasan dan Bapak juga merasa masih tertantang untuk bisa lebih baik lagi ke depan. Iya, bisa melakukan yang lebih maksimal lagi. Luar biasa Pak. Jadi baik Pak, sekarang untuk pertanyaan selanjutnya Pak. Menurut Bapak, hal apa yang sudah baik terkait dengan kegiatan pembelajaran yang sudah Bapak laksanakan? Iya. Jadi kalau berbicara terkait dengan hal-hal baik itu, ya, ada banyak hal juga yang saya dapati selama saya melakukan
proses pembelajaran selama saya diobservasi bahwa Ya. ternyata kemudian dengan metode pembelajaran berdiferensiasi seperti yang Bapak sudah sampaikan sebelumnya bahwa ada metode yang namanya berdiferensiasi itu Ya. ada peningkatan motivasi belajar dari anak-anak. Ya. Mungkin karena metodenya ini kan berfokus pada bagaimana kita melakukan pembelajaran sesuai dengan bakat dan minat siswa. Ya, betul. Kemudian juga pembelajaran yang menyenangkan, dan yang terakhir itu adalah pembelajaran secara berkelompok. Jadi anak-anak tidak merasa sendiri dalam belajar. Ada teman-temannya yang jika anak-anak kurang paham terkait dengan apa yang akan didiskusikan itu, anak-anak bisa berdiskusi dengan temannya yang mungkin saja di kelompok itu ada yang tahu terkait dengan materi yang sementara dipelajari. Oh, begitu Pak ya. Iya. Jadi menurut Bapak itu adalah hal-hal yang sudah baik Iya. yang bisa dipertahankan ke depannya terkait dengan memfasilitasi Iya. kebutuhan anak. Nah, baik, selanjutnya Pak, dari apa yang sudah Bapak lakukan, mungkin ada hal yang ingin Bapak kembangkan ke depannya. Kalau pengembangan sebenarnya Ya. banyak juga hal yang ingin saya kembangkan terkait Ya. dengan ingin memaksimalkan bagaimana sebenarnya pembelajaran berdiferensiasi itu. Ya. Karena sepemahaman saya bahwa diferensiasi itu hanya berkelompok, pembelajaran yang menonjolkan pembelajaran yang sesuai dengan bakat dan minat siswa. Ya. Baru itu yang saya tahu, makanya pada kesempatan ini saya juga ingin sebenarnya berdiskusi lebih lanjut terkait dengan bagaimana sebenarnya pembelajaran berdiferensiasi. Nah, kemudian selain itu ada juga yang ingin saya kembangkan terkait dengan bagaimana pengendalian emosi anak-anak selama proses pembelajaran. Karena terkait dengan motivasi ini ya alhamdulillah sudah bagus, sudah meningkat. Cuman terkadang memang masih ada teman-temannya itu yang mengganggu temannya. Jadi ya masalah dari emosionalnya mungkin ya yang perlu saya kembangkan lagi, bagaimana teknik-teknik yang dipakai ketika kita sedang dalam proses pembelajaran untuk mengendalikan emosi anak-anak sehingga pembelajaran kemudian itu menjadi sangat menyenangkan bagi anak. Tidak ada lagi siswa yang terganggu dengan temannya yang mungkin saja ribut, kemudian kadang juga mengganggu teman di kelompok lain atau malah di kelompoknya sendiri kadang mengganggu. Oh iya Pak, jadi di sini saya sudah bisa tangkap apa hal yang ingin Bapak kembangkan ke depannya, yaitu Bapak ingin lebih memperdalam lagi terkait dengan strategi pembelajaran berdiferensiasi dan KSE. Oh, KSE Pak ya? Iya. KSE. Iya. Nah, jadi itu Pak, kemudian kesadaran diri anak-anak Pak, Iya. yang bagaimana atau KSE itu Pak bisa juga kita sebut sebagai sel sosial emosional. Iya. Gitu. Jadi terkait dengan yang Bapak sampaikan tadi, hal yang ingin Bapak kembangkan di sini terkait dengan hal tersebut, aktivitas apa yang akan Bapak lakukan agar yang ingin Bapak kembangkan ini bisa terwujud? Iya, jadi apa rencananya yang ingin Bapak lakukan? ada banyak hal juga terkait dengan apa yang akan saya kembangkan. Yang pertama adalah bagaimana anak-anak mampu sadar sendiri. Jadi sadar sendiri terkait dengan bahwa ketika dalam proses pembelajaran saya tidak boleh ganggu temannya. Jadi tidak ada lagi ya istilah kita tegur anak-anak dengan keras supaya mau mendengar. Kemudian yang saya ingin kembangkan juga itu adalah kemampuan berelasinya anak-anak, kemampuan bekerja sama. Iya, itu yang kedua. Yang ketiga adalah bagaimana anak-anak kemudian mampu mengambil keputusan yang mereka dapat bertanggungjawabkan. Jadi contoh, ketika memilih siapa yang akan mempresentasikan tugas kelompoknya, anak-anak itu mampu bertanggung jawab bahwa ketika saya ditunjuk
untuk mempresentasikan, maka saya yakin saya pasti bisa. Ya. Jadi tidak ada lagi istilah bahwa menolak ketika ditunjuk untuk presentasi. Ya. Jadi anak-anak harus bertanggung jawab terkait dengan pilihan-pilihannya. Ya begitu Pak. Berarti itu harapan Bapak. Iya betul. Yang Bapak tadi sampaikan itu adalah harapan Bapak agar peserta didik Bapak bisa seperti itu tadi. Iya, Ya. mampu berrelasi, Iya. Mampu mengontrol emosi dan sebagainya. manajemen diri. Iya. Mampu manajemen dirinya. Nah di sini Pak, apa upaya atau aktivitas yang ingin Bapak lakukan agar harapan Bapak tersebut itu bisa Iya, tercapai? Apa karena- langkah-langkah yang ingin Bapak lakukan itu? Yang pertama dan saya anggap ini poin yang paling penting untuk Iya. mencapai apa yang saya harapkan tadi itu adalah bahwa karena saya menganggap bahwa Bapak ini ke depannya akan menjadi guru penggerak, ya kan sekarang seharusnya masih CGP ya. Ya betul Ya, Pak. dan saya yakin bahwa banyak sekali materi-materi yang Bapak pelajari selama program CGP, program pendidikan guru penggerak ini. Jadi saya berharap bahwa kedepannya ada kolaborasi antara Bapak dengan rekan-rekan sejawat serta bagaimana dukungan dari kepala sekolah agar apa yang saya impikan kemudian ini dapat terrealisasi. Jadi mohon kedepannya saya menganggap kolaborasi dengan rekan sejawat dan kepala sekolah ini adalah poin yang paling penting untuk saya dapat merealisasikan apa yang saya impikan terkait dengan proses pembelajaran di kelas. Oke, baik Pak. Jadi apa yang bisa saya tangkap di sini Pak, bahwa langkah-langkah yang Bapak ingin lakukan di sini mungkin kolaborasi ya. Iya. Jadi apa yang Bapak sampaikan itu, saya sendiri sebagai pendidik, saya bersiap untuk berbagi praktik baik Iya. dengan Bapak terkait ilmu yang telah saya telah dapatkan dalam program guru penggerak ini. Jadi kemudian Pak, saya rasa untuk tujuan yang hendak dicapai oleh Bapak ini sudah jelas tadi. Tujuannya apa? Iya. Yaitu agar peserta didik Dapat berelasi, mampu Iya. berelasi, bagaimana mengontrol emosi ketika proses pembelajaran baik di kelas maupun di luar kelas. Mungkin ini jadi tidak ada lagi yang namanya membuli temannya, Iya. perundungan ya. Iya. Perundungan. Nah, kemudian Pak, pertanyaan selanjutnya, untuk ukuran keberhasilan ke depannya ini terkait yang Bapak harapkan impikan ini, kira-kira ukuran keberhasilannya dari rentang atau range nilai dari 10 sampai 100, menurut Bapak anggap diri Bapak berhasil ketika memperoleh range nilai berapa Pak? Kalau berbicara range itu kan saya menganggap bahwa range yang paling sempurna itu kan 100 dan itu yang menjadi tujuan kita semua. Ya, Tetapi ketika pada saat proses pembelajaran dan saya sedang diobservasi ini, karena tadi saya masih belum mampu melakukan pengembangan sosial emosional ini, maka ya kalau berbicara range itu baru di 70 ya, rentang 70 sampai 80 lah. 70, Ya, 80. seandainya mungkin saya sudah mampu, sudah fasih dalam menerapkan juga ini pembelajaran sosial emosional ini, ya mungkin saja saya berani ada di angka 90. Tapi karena saya belum mampu melaksanakan itu, ya saya masih ada di mungkin ya di 70 sampai 80 lah. Ya 70 lah. Baik Pak, jadi luar biasa, jadi 70-80 itu baru range awal Pak ya. Iya, range awal. Saya yakin nanti ke depannya Bapak akan bisa, jika ini sudah terlaksana, yakin bukan hanya 90 Pak, tapi 100. Iya, mudah-mudahan Pak. Nah, pertanyaan selanjutnya Pak, untuk rencana Bapak dalam mengembangkan diri Bapak, pengembangan diri ini Pak ya, faktor-faktor yang menurut Bapak ini bisa mendukung
rencana pengembangan diri Bapak ini bisa terlaksana? Ya, Itu kalau berbicara terkait dengan faktor-faktor ya, ya, faktor pendukung itu kan ada dua, ada internal, ada eksternal. eksternal, ya baik. Kalau internalnya itu kan kesadaran guru sendiri bagaimana mampu pengembangan kompetensi diri ya. Ya, Jadi sebagai guru kita tidak boleh vakum, kita harus melakukan perubahan mindset berpikir bahwa selain anak-anak yang harus belajar, kita juga guru itu harus Ya. melakukan pengembangan diri. betul sekali, Jangan Pak. sampai anak-anak jadi suruh belajar baru kita stagnan pada posisi tersebut tanpa ada pengembangan diri. Ya, Nah, kalau berbicara terkait dengan faktor eksternal itu mungkin saja faktor lingkungan sekolah, ada dukungan dari kepala sekolah, ya, kemudian ada kolaborasi dengan rekan-rekan Rekan-rekan sejawat, apalagi sejawat. Bapak Ya. yang saya kira banyak hal-hal baik yang bisa kita share ke teman-teman terkait dengan bagaimana metode-metode pembelajaran yang membuat anak itu betah dalam kelas, kemudian pembelajaran yang menyenangkan, membuat anak tidak terkekang dalam proses pembelajaran. Jadi tadi saya sudah sebutkan bahwa ada dukungan dari kepala sekolah, kolaborasi dengan rekan sejawat, itu saya kira yang paling penting kalau berbicara faktor eksternal. oh iya Pak. Jadi luar biasa sekali apa yang menjadi harapan Bapak di sini untuk peningkatan pengembangan dirinya Bapak ke depannya, dan Bapak tadi menyebutkan saya agar bisa berbagi praktik baik. Jadi insya Allah itu akan saya laksanakan juga Pak, karena ilmu tanpa disebar Pak itu dia tidak akan berkembang. Betul. Ya, jadi semakin ilmu dibagikan ke orang lain itu akan semakin bertambah. Betul. Jadi itu prinsipnya saya Pak. Iya. Nah, kemudian setelah tadi faktor pendukung dan sebagainya Pak, kira-kira kapan rencananya Bapak ini akan melakukan semua kegiatan rencana pengembangan diri ini? Kalau berbicara terkait dengan waktu, Ya, waktu pelaksanaan. waktu pelaksanaan, kalau pembelajaran berdiferensiasi, Ya. karena alhamdulillah saya sudah sedikit mengetahui terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi ini berkat dari Bapak yang berbagi praktik baik. Ya. Ini sudah saya lakukan dan alhamdulillah sudah luar biasa, ada peningkatan dari motivasi anak-anak. Kemudian kalau yang pembelajaran yang berdiferensiasi yang mengikutkan sosial emosional itu ya secepatnya saya akan lakukan Pak. Jadi mohon bimbingan Pak terkait dengan penerapan sosial emosional di dalam kelas ini, bagaimana saya bisa mengintegrasikan pembelajaran berdiferensiasi tadi dengan sosial emosional ya. Tadi ada apa KSE ya? KSE. Oh ya KSE, Ya. betul, KSE. Nah, baik Pak. Jadi saya lihat di sini semangat Bapak ini luar biasa. Dan itulah apa namanya Pak, pentingnya kita melakukan observasi antar rekan sejawat. Disinilah pentingnya Pak. Kita bisa mengetahui hal yang sudah baik dan yang ingin dikembangkan. Jadi lewat kegiatan observasi ini kita bisa lebih mendalam, menguak atau mengulik hal-hal yang ingin Bapak kembangkan, dan apa yang perlu saya lakukan juga sebagai observer di sini. Nah, baik Pak, dari kegiatan kita mulai dari pra observasi dan pasca observasi, menurut Bapak ini refleksi Pak ya? Iya. Iya. Mungkin Bapak bisa merefleksi bagaimana apa namanya kegiatan kita ini mulai dari pra observasi dan pasca observasi, bagaimana perasaan Bapak setelah melakukannya ini, melakukan kegiatan mulai dari awal sampai akhir ini Pak, pasca ini. Iya. Jadi kalau berbicara terkait dengan refleksi ini, Ya, mulai dari awal pra observasi ini memang
adalah sebuah hal yang harus kita sering-sering lakukan. Ya. Karena kalau seumpama saya menilai diri saya pribadi, maka saya akan menilai diri saya baik, ya. Ya, betul. Nah, mungkin saja penilaian pimpinan ataupun rekan sejawat itu beda. Saya menganggap bahwa tujuan pembelajaran yang saya lakukan di kelas itu sudah tercapai, tetapi mungkin di penilaian observer itu beda. Terkait dengan metode-metode juga yang saya lakukan, menurut saya itu ya sudah bagus, tetapi mungkin saja terkait dengan apa yang telah saya lakukan itu ada masukan-masukan terkait dengan perbaikan-perbaikan agar pembelajaran di kelas itu lebih maksimal. Nah, kemudian yang kedua adalah bagaimana saya selaku pendidik itu mampu melakukan pengembangan kompetensi diri. Jadi sudah saya sampaikan sebelumnya bahwa sebagai guru kita tidak boleh vakum, kita tidak boleh berhenti bahwa ketika saya jadi guru maka inilah saya apa adanya. Tetapi bagaimana kita bisa melakukan pengembangan kompetensi diri sehingga metode-metode yang kita terapkan dalam pembelajaran itu betul-betul bisa membuat anak itu betah dalam kelas. Pembelajaran yang menyenangkan. Kemudian sebagai guru juga kita harus mampu mengetahui karakter anak-anak didik kita, karena bagaimana kita bisa melakukan pembelajaran yang baik dan menyenangkan, bagaimana kita bisa mengetahui bakat dan minat anak didik kita kalau karakter anak-anak itu kita tidak tahu. Kemudian yang paling penting bagi saya adalah kemampuan kita dalam mengelola emosi kita sendiri sebagai guru. Karena kadang memang ada hal-hal yang diperbuat oleh anak-anak kita itu sebenarnya di luar kewajaran, sehingga bisa saja berimbas pada meningkatnya emosi dalam diri kita dan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi sebelum kita menerapkan pembelajaran KSE seperti tadi Bapak bilang, Bapak sebutkan tadi, maka yang paling penting untuk penerapan ini adalah di gurunya dulu. Di gurunya dulu. Jangan sampai anak-anak kita pelajarkan terkait dengan pengendalian emosi, tetapi kita sendiri yang tidak mampu mengendalikan emosi. Saya kira seperti itu, Pak. Jadi luar biasa sekali, Pak, apa yang menjadi refleksi Bapak terkait dengan kegiatan yang sudah kita lakukan. Dan saya juga dengan kegiatan ini saya juga dapat merefleksi diri saya bahwa dengan kegiatan observasi ini, supervisi akademik ini, saya juga bisa merefleksi diri saya bahwa hal-hal yang perlu saya kembangkan di sini ke depannya adalah kegiatan berbagi praktik baik dengan rekan-rekan sejawat agar peningkatan mutu pendidikan di sekolah kita ini bisa lebih bagus lagi. Iya, Pak. Sebagaimana Bapak yang tadi telah sampaikan bahwa Bapak di sini berharap untuk bisa mendapatkan banyak berbagi pengalaman apa yang sudah saya dapatkan dalam kegiatan program guru penggerak. Dan betul sekali apa yang Bapak sampaikan terakhir tadi bahwa KSE di sini itu sangat bukan hanya buat peserta didik, tapi guru juga perlu. Guru dulu yang harus lebih paham. Betul sekali, Pak. Jadi itu juga menjadi refleksi buat saya, dan terima kasih banyak Pak atas kesempatannya. Saya mengucapkan banyak terima kasih banyak kepada Bapak dan Ibu. Terima kasih banyak, Bu. Dan demikianlah kegiatan pasca observasi yang telah kami laksanakan pada pagi hari ini, dan kami tutup dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan sedikit terkait hasil pengamatan saya. Jadi saya telah membersamai Bapak dalam pasca observasi ini yang berlangsung kurang lebih 15 menit. 15 menit, iya. Jadi saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak siapa tadi? Ini ya Bapak Rizwan yang telah bekerja sama, berkolaborasi, karena mungkin
dengan memang dengan melalui program pendidikan guru penggerak ini terkadang dibutuhkan kerjasama dari rekan sejawat termasuk dalam pasca observasi ini. Dan tentunya ini bukan hanya pasca ya, di awal juga sudah diambil pra observasi dan observasi di kelas, dan saya membersamai pas di pasca observasi. Jadi tentunya sangat luar biasa sekali kolaborasinya, baik itu dari CGP maupun rekan sejawat. Dan juga untuk Bapak sebagai calon guru penggerak, saya juga ucapkan terima kasih sudah berbagi praktik baik khususnya di sekolah Bapak terkait pembelajaran berdiferensiasi terintegrasi dengan KSE. Saya amati memang keberhasilannya sudah luar biasa ya. Ya, semoga ditingkatkan nantinya ke depan setelah selesai program pendidikan guru penggerak ini, semua ilmu-ilmu yang Bapak dapatkan dari PGP ini bisa didiseminasikan ke rekan sejawat terutama ya, dan bisa juga di luar kalau misalnya Bapak diundang biasa di kegiatan KKG atau hal lain, silakan dikembangkan kembali ilmu-ilmu yang telah Bapak dapat. Nah, terkait praktik coaching, jadi saya fokus di praktik coaching yang sudah Bapak lakukan terkait supervisi akademik. Jadi nantinya sekiranya Bapak mendapat tugas tambahan setelah program pendidikan guru penggerak ini, karena memang tidak ada lagi perekrutan kepala sekolah dan pengawas selain dari program pendidikan guru penggerak. Jadi ini adalah salah satu proses yang akan kita laksanakan saat mengobservasi guru-guru kita. Jadi ini adalah langkah awal atau pengalaman yang bisa Bapak lebih kembangkan lagi, terutama di proses coachingnya. Jadi luar biasa saya lihat terjalin kemitraan antara coach dan coachingnya, terus sudah memaksimalkan potensi, artinya menggali potensi si coaching, dan juga sudah mengajukan beberapa pertanyaan berbobot. Jadi tetap bersemangat ya Pak Andi. Ya, terima kasih. Mungkin cukup sekian yang saya sampaikan. Sebentar saya akan lanjutkan terkait di pendampingan akhir ini apa-apa yang harus dibawa dan dipersiapkan untuk di lokakarya dan pendampingan individu 6 nanti. Kita akhiri saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.